Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku mau sedikit ngebahas atau speak up lah ya tentang genetik spider dari ball python ya guys. Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus video aku ya guys. Oke, seperti yang kita tahu guys, kalau gen spider ini sebenarnya punya penyakit genetik bawaan ya, namanya wobbling. Jadi wobbling ini itu dimana ball python kehilangan syaraf motoriknya guys. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, dia palanya suka gedek-gedek kayak gini, kayak lemes kayak gitu guys. Dan kalau yang lebih parahnya lagi, dia bisa kehilangan orientasi ya. Dia nggak bisa nentuin atas mana, bawah mana, kanan mana, kiri mana, kayak gitu ya. Untuk yang lebih parah. Jadi pas kita balikin ulernya itu dia nggak bisa ngebalik lagi guys, nggak bisa ngebalik seperti semula lagi. Jadi kayak aku ambil contoh deh ya, ular aku ya. Ular aku bukan spider sih ini, tapi aku contohin dari ular aku. Aku emang belum pernah miara spider. Belum mau juga miara spider ya. Nah, kalau untuk ular normal, kita balikin kayak gini, guys. Maksudnya yang bukan spider ya. Dia bisa ngebalik lagi atau kepalanya nggak akan ngebalik, guys. Dia pasti bakalan ngebalik lagi kayak gini ya. Nah, untuk gen spider yang udah wobblingnya parah banget, itu kalau kita balikin kayak gini, dia balikin kayak gini, dia nggak bisa balik lagi seperti seperti semula, guys. Kebanyakan kayak gitu ya untuk gen spider yang wobblingnya parah ya. Terus selain itu juga sebenarnya wobblingnya itu nggak muncul setiap saat guys. Jadi munculnya pas ular itu lagi mau makan, lagi happy kayak gitu ya. Excited lah. Pas ularnya itu lagi excited, kita bisa lihat wobblingnya itu parah guys. Kayak gedek-gedek kayak gitu buat mencari mangsanya ya. Wobbling ini sebenarnya nggak bahaya guys buat ball python karena ada tingkatan wobblingnya juga. Ada yang nggak kelihatan, ada yang normal, dan ada yang parah banget guys. Nah yang parah banget ini sebenarnya udah jarang banget. eh, Ball python spider yang wobblingnya parah itu sebenarnya jarang banget. Paling itu yang sering aku temuin tuh yang normal atau enggak yang nggak kelihatan. Nah yang nggak kelihatan ini kayak normal kayak gini biasa, cuman dia pas dikasih makan, pas excited itu kelihatan gedek-gedeknya guys. Itu yang normal. Kalau yang nggak kelihatan ya, kalau yang normal itu biasanya eh, setiap mau gerak gitu, dia gedek-gedek kepalanya. Setiap dia ngangkat kepalanya, dia gedek-gedek kayak gitu ya guys, yang normal. Untuk kehidupannya sih menurut aku normal-normal aja, lancar-lancar aja ya. Karena dia makan juga masih mau. Karena pernah ditemukan juga ular ball python dengan genetik spider tuh yang size-nya emang lumayan besar ya, yang lumayan jumbo lah. Tapi anehnya di beberapa negara, beberapa tahun kemarin lah aku lihat ya, itu ada beberapa yang negara yang mau ngebanet si gen spider ini guys, karena katanya nggak lancar buat buat keberlangsungan hidupnya atau penyiksaan hewan atau segala macam lah ya. Aku kurang paham juga, aku kurang mendalami itu sempat mau di banned. Kalau menurut aku, pandangan aku sendiri sih, selama ini ya aku belum pernah nemuin juga punya teman-teman aku yang punya gen spider itu sampai parah banget guys, sampai wobblingnya parah itu belum pernah nemuin ya. Paling parah itu cuman ya pas excited, pas mau dikasih makannya doang guys. Jadi pas mau dikasih makan dia kelihatan wobbling ya, gerak-gerak kepalanya, gede-gede kayak gitu. Tapi pas kalau udah dikasih makan, itu ya biasa lagi, normal lagi kayak biasa kayak gini ya. Itu di penyakit wobbling ball python di gen spider. Tapi kalau untuk pemula aku saranin sih jangan pernah ngambil ball python gen spider guys, karena aku takutnya kalian panik kenapa balanya gede-gede kayak gitu. Terus kalian nggak tahu cara nanganinnya, malah salah cara penanganannya, terus kalian trauma nggak mau miara ball python lagi. Jadi saran aku sih kalau buat pemula jangan ambil yang gen spider, hindari gen spider guys. Kalau menurut aku ya. Kalau yang udah expert sih
insya Allah udah berpengalaman ya. Jadi mereka udah tahu kalau gen spider tuh punya wobbling, punya penyakit genetik bawaan gitu guys. Untuk makan, terus itu gerak. Kalau lagi normal, cuman kalau lagi kelihatan wobblingnya, ya dia bakalan wobbling lagi gitu. Kalau untuk ball python spider ya. Jujur aku juga sampai sekarang belum berminat sih untuk miara ball python yang spider karena kalau lagi gede-gede kepalanya kadang kasihan juga gitu guys. Kitanya nggak tegaan ya, akunya nggak tegaan jujur. Sebenarnya dari segi warna sih dia lebih cerah, lebih bersih. Emang spider tuh buat cetak biasanya bumblebee kayak gitulah ya, buat ball python bumblebee yang warna-warna cerah. Tapi untuk breeding, untuk apa namanya melihara, jujur aku belum berani, aku belum pengen genetik spider ini guys. Dan aku cenderung menghindari dari genetik spider ini. Jadi aku lebih milihnya ke mungkin yellow belly, pinstrip, clown, terus mojape yang kayak gitu-gitu. Yang aman-aman lah ya guys ya untuk ball python. Pastel kayak gitu ya. Untuk spider jujur aku eh, menghindari banget. Aku kasihan juga kalau ngelihat dia wobbling, apalagi sampai wobblingnya parah. Karena wobbling itu nggak bisa disembuhin, wobbling itu nggak bisa diterapi, itu udah penyakit genetik bawaan dari gen spider itu. Jadi ya sebenarnya banyak penyakit yang mungkin lebih parah eh, untuk ball python ya kayak pilek gitu. Tapi kan kalau kayak pilek itu biasanya kesalahan dari kita, kesalahan dari perawatannya, kesalahan dari eh, pakannya mungkin, kesalahan dari suhunya. Intinya kesalahan dari ownernya lah ya. Tapi untuk wobbling, untuk gen spider itu benar-benar genetik bawaan guys, penyakit bawaan. Jadi ya pasti ada penyakit itu walaupun nggak kelihatan, tapi dari gen spider itu pasti ada guys. Jadi menurut aku sih untuk kalian yang pemula jangan pernah ambil ball python yang gen spider. Tapi kalau kalian udah expert nggak apa-apa, kalian misalnya mau ternakin, kalian mau bikin cetak bumblebee dari gen spider tuh nggak masalah kalau kalian udah expert ya. Cuman untuk pemula kayak aku, jujur aku belum berani ngambil gen spider guys. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Kalau agak belibet, maaf ya guys, karena aku juga masih pemula di ball python ini. Jadi kita sama-sama belajar aja. Oke, jangan lupa like-nya, komen, sama subscribe guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi tentang ball python atau tentang hewan-hewan lain, tentang reptil, tulis aja di kolom komentar aku. Nanti insya Allah aku bakalan bikinin videonya buat kalian. Oke, terima kasih guys.